Dan pertama kali untuk yang baru datang, selamat sahabat. Selamat sahabat semua yang baru datang dari Tondano ya. Sangat senang untuk berada di tengah-tengah saudara. Dan salam dari saudara-saudara kita di Sorong, yang dari Sorong dan yang dari Ambon juga, dan yang berada di Jakarta. Dan kita bertemu ini karena kita tahu selain firman Tuhan, kita sangat mencintai untuk mempelajarinya. Kita tahu kita sudah di akhir zaman, betul? Saya ingat kalau dulu di mana dibilang Tuhan Yesus sudah mau datang, kenyataannya belum datang. Dan orang-orang yang bilang belum datang pada umumnya sudah mati semua. Sehingga banyak yang sudah mulai meragukan, khususnya sekarang. Kalau ada pekabaran bahwa Tuhan Yesus mau datang, mereka bilang, saudari dulu belum datang-datang, betul kan? Dan itu betul sekali. Itu sangat betul, walaupun tidak boleh pakai alasan itu, tapi itu logikanya betul, karena itulah tujuan setan untuk membuat orang bilang Tuhan Yesus datang, lalu belum datang, sehingga orang meragukan nubuatan. Tetapi sebenarnya orang-orang yang mengabarkan bahwa Tuhan Yesus mau datang itu, mengabarkannya itu tidak berdasarkan nubuatan. Tidak berdasarkan nubuatan. Karena kalau ada gempa bumi besar, mereka bilang, wah ini tanda Tuhan Yesus mau datang. Orang dunia pun bisa bilang gitu tanpa buka buku Alkitab, betul? Tapi saudara-saudara, dalam beberapa kali kita akan bertemu, saudara-saudara akan sangat diyakinkan bahwa Tuhan Yesus akan datang di generasi kita. Di generasi kita, Tuhan yang sudah mati untuk kita, yang sudah bayar kita dengan darah Dia, akan datang di awan-awan. Pertanyaannya, apakah saya akan menjadi mereka yang setia dan diangkat di surga, atau yang ingin sembunyi di dalam goa-goa? Dan pertanyaan itu kita bisa jawab dengan sikap kita dan perbuatan kita dan pekerjaan kita yang kita akan lakukan dalam waktu yang sudah singkat dan sudah mau habis. Karena di kemenangan akhir dikatakan peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya dengan tutupnya pintu kasihan dan pekerjaan untuk mempersiapkan karakter untuk waktu masa kepecikan Yakub sudah sangat jelas diberikan kepada umat Tuhan, tapi sangat banyak tidak pernah mendengarnya, seakan-akan tidak pernah menerimanya. Dan setan siap untuk mencuri, kalaupun mereka sudah terima kebenaran itu, yang bisa membuat mereka bijaksana akan keselamatan mereka. Dan pada waktu masa kepicikan Yakub, mereka akan sadar bahwa mereka tidak siap, tetapi sudah lama terlambat. Artinya ada dua hal yang kita harus ketahui dan harus jalan paralel. Dan pertemuan kita saat ini ialah kita mau ambil paralel satunya, tetapi kita sudah banyak belajar ini, yaitu pekerjaan persiapan. Bagaimana kita tidak melayani dosa dengan kuasa Tuhan. Kita harus percaya bahwa daging tidak perlu dilayani, dan bukankah kita sudah banyak belajar itu? Itu pekerjaan persiapannya. Tapi bagian sebelahnya ialah kita harus melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang ada sehubungan dengan tutupnya pintu kasihan, kita pun harus mempelajari, karena itu harus jalan seperti rel kereta api, betul? Jadi sekarang kita mau tunjukkan dari nubuatan, karena kita harus makan buku kecil Daniel, Wahyu 10, bukan Daniel. Karena dengan kita makan itu, kita akan lihat bahwa kita akan kenal Tuhan. Apa maksudnya? Saya sudah kenal Tuhan kok sebelum saya makan. Saudara-saudara, kalau kita buka di Matius 7 ayat 22 dan 23, Tuhan bilang, saya nggak pernah kenal kamu. Betul? Kenapa? Karena kamu nggak pernah kenal siapa? Saya. Padahal ini orang-orang yang sudah mengusir setan, sudah bernubuat dan banyak melakukan
pekerjaan-pekerjaan yang mujizat, tapi nampaknya mereka benar-benar belum kenal siapa? Tuhan. Jadi malam ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk kenal Tuhan, yaitu kita harus kenal Dia melalui cara Dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Nggak boleh saya kenal Dia berdasarkan saya punya konsep bagaimana kenal Dia, harus dengan Dia punya cara untuk mengenalkan dirinya kepada saya, begitulah saya bisa kenal Dia, oke? Oke, jadi kita akan gunakan banyak papan tulis di situ, oke? Saya akan banyak papan tulis, jadi kayaknya Livi harus mundur sedikit, oke? Oke, nggak terlalu banyak Livi, sedikit saja. Saudara-saudara di belakang, oke, bisa lihat? Dan setiap ayat yang saya tulis, saya akan bacakan dengan keras supaya saudara-saudara bisa mengikutinya. Saya anjurkan catat ayat-ayatnya supaya saudara-saudara bisa mengulangnya kembali waktu pulang. Kalau renungan pagi, baca kembali, gali kembali, mengerti sendiri, dan benar-benar mengenal Dia sendiri. Okay. Make sure kalau ada renungan pagi, ayat-ayat ini baca kembali. Dibahas kembali sampai menjadi satu dengan tubuh kita, oke? Oke, mari kita mulai. Dan malam ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara ialah bagaimana kita bisa kenal karakter Tuhan. Karena di 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan bahwa kalau kita mengenal karakter Tuhan dan melihatnya, kita akan dirubahkan sesuai dengan karakternya dari karakter demi karakter, sehingga kita sangat menyerupai karakternya. Tapi kita harus melihat, dan kita harus melihat sesuai dengan yang Dia ungkapkan kepada kita. Mari kita mulai. Mari kita buka Yeremia 6 ayat 16. Apakah ini ayat present truth? Oke. Yeremia, ini jangan dikembalikan ke sini, nanti dipakai lagi. Yeremia 6 ayat 16. Oke. Oke. Mari salah satu orang baca, dan syaratnya tolong baca dengan keras supaya semua bisa mendengar. Yeremia 6 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan. Oke, sampai situ. Sorry, Dolphin, tahu kan harus dipotong-potong sedikit supaya langsung digambar, oke? Jadi kalau dibilang ambillah tempatmu di jalan-jalan, jalan-jalan menggambarkan persimpangan jalan, tuh, oke? Jadi kalau ini jalan ke kiri, ini jalan ke kanan, dan orang ini berdiri sini, dibilang berdirilah di persimpangan jalan, oke? Oke, silakan Dolphin. Dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Oke, sampai situ. Jadi, berdiri di persimpangan jalan, dan tanyakanlah jalan-jalan yang dulu kala. Nah, apakah jalan-jalan yang dulu kala itu satu jalan atau lebih dari satu jalan? Lebih. Oke. Artinya kalau ini jalan, bilanglah jalan-jalan itu di sebelah sini, oke? Saya mau taruh beberapa, oke? Dan ini adalah jalan-jalan yang dulu, betul? Oke, carilah, tanyakan jalan-jalan yang seperti itu. Lalu apa yang dibilang? Manakah jalan yang baik? Di manakah jalan yang baik? Sampai situ. Oke. Jadi dibilang, disinilah saya sedang di persimpangan jalan. Tanyakanlah di mana itu jalan-jalan yang dulu, dan jalan-jalan yang dulu itu adalah jalan yang baik. Jalan yang baik itu jamak atau tunggal? Tunggal. Tapi jalan-jalan yang tua itu jamak atau tunggal? Oke, jadi di jalan yang baik ada jalan-jalan yang tua. Di jalan yang tunggal ada jalan-jalan yang jamak. Setuju? Oke, jadi ini dia. Artinya ini jalan yang baik karena tunggal, betul? Dan ini jalan-jalan yang tua, betul? Setuju, Dolphin? Oke. Dan apa yang saya harus lakukan
selanjutnya. Tempuhlah itu. Oke, jalanlah di jalan itu. Jalan di jalan itu. Oke, artinya saya harus belok kiri atau kanan? Jalanlah di jalan itu. Dan kalau saya jalan di jalan itu, apa hasilnya? Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Ketenangan atau peristirahatan, bahasa Inggrisnya rest. Jadi kalau saya jalan di sini, yaitu jalan-jalan yang tua, saya akan temukan rest. Peristirahatan. Nah, pertanyaannya, kalau saya jalan ke sebelah kiri, kira-kira saya akan dapat rest atau tidak? Oke. Kalau saya ke kiri, saya tidak akan dapat rest. Tidak ada rest, betul? Kita ke Wahyu 14. Kita ke Wahyu 14. Kalau nggak salah ayat 10 dia. Coba Bobby. Oh. Wahyu 14. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11, malaikat keberapa? 3 kan? Dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Oke, sampai sini terima kasih. Bahasa Indonesia nggak dibilang. Dibilang mereka yang terima tanda binatang tidak akan dapat rest. Betul? Tidak akan dapat rest. Artinya kalau ke sini terima apa? Metrai. Kalau sini terima apa? Tanda binatang. Oke. Kalau kita nggak mau ke sini, di mana ada jalan tua, kita ke sini dan kita akan terima tanda binatang. Mari kita ke Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan itu apa? Rest. Rest. Sekarang dibilang, marilah datang kepadaku kamu yang beban berat. Apa beban yang terberat di Yesaya 1 sampai ayat 4? Yesaya 1 ayat 4, apa itu beban berat? Yesaya 1 ayat 4, sorry. Apa itu beban berat di mana saya akan beristirahat atau tidak perlu pikul beban itu lagi karena saya sudah istirahat? Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat. Oke, sampai situ dia bilang, celakalah bangsa yang dibebani dengan dosa. Artinya kalau saya jalan ke sini, Tuhan janji melalui Yeremia, saya tidak akan berdosa. Tetapi kalau saya ke sini, saya akan apa? Berdosa. Oke. Saya akan berdosa. Nah, pertanyaannya, apa ini jalan-jalan tua? Betul? Apa jalan-jalan tua ini? Oke, mari kita ke Yesaya. Yesaya 28 ayat 10 dan 12. Yesaya 28 ayat 10. "Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil
dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Ayat 12. Dia yang telah berfirman pada mereka, inilah tempat berhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat beristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dibilang, kalau kamu ke sini, yang kamu temukan ialah garis demi garis demi garis, garis demi garis, sedikit sini, sedikit situ. Lalu ayat 12, inilah rest. Inilah rest. Dan bukan cuma inilah rest, inilah refreshing. Inilah refreshing. Inilah rest, inilah refreshing. Okay. Jadi untuk saya ke sini supaya berhenti berdosa, supaya tidak pikul beban dosa dan terima refreshing. Walaupun saya belum tahu apa itu, tapi nanti kita cari tahu. Saya harus mengerti Alkitab dengan cara line upon line. Artinya, orang yang tidak belajar line upon line pasti akan menerima tanda binatang. Pasti. Coba kita ke Yeremia 6 ayat 16. Kita baca ujungnya sekarang. Yeremia 6 ayat 16. Yeremia 6 ayat 15, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan, tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Kami nggak mau belajar Alkitab dengan cara line upon line. Tapi kami mau belajar nubuatan. Betul? Dari mana saya tahu mereka mau belajar nubuatan, tapi nggak mau cara line upon apa? Line. Di mana ayatnya? Matius 7 ayat 22 dan 23. Apakah di 22 mereka bernubuat? Tapi apakah kira-kira caranya line upon line? Dan Tuhan bilang, saya nggak pernah kenal kamu karena kamu masih apa? Jadi apakah untuk mengerti nubuatan harus line upon line? Betul sekali. Sekarang, apa itu kata refreshing? Oke, mari kita buka Great Controversy 6:11. GC 6:11. Great Controversy 6:11. It's okay. Di sini dikatakan pekerjaan akan mirip pekerjaan Pentakost. Oke, saya mau gambar. Pekerjaan akan mirip pekerjaan Pentakost. Artinya kalau saya mau mengerti pekerjaan Pentakost, paling bagus tarik apa? Iya. Artinya di sini apa? Pentecost, oke? Artinya yang di sini mirip apa? Pentecost. Oke, kita baca terus. Akan mirip Pentecost. Sebagaimana hujan awal diberikan waktu dicurahkannya Roh Kudus pada permulaan Injil. Oke, Pentecost gereja Efesus. Dan itu hujan awal, betul? Kita lanjut terus. Yang kita mau cari apa? Refreshing, oke? Bagaimana hujan awal diberikan waktu diberikannya Roh Kudus pada permulaan Injil, dan permulaan Injil itu sama dengan permulaan sejarah gereja, dan ini permulaan sejarah gereja Perjanjian Baru. Artinya kita akan lihat ini akan mirip dengan sejarah gereja di bagian terakhir sebelum Tuhan Yesus datang, oke? Oke, dan itu jangka waktunya namanya apa di zaman kita? Laodikia, oke? Kita terus lagi. Demikian juga
untuk menyebabkan bibit mulai keluar tunas-tunasnya. Sekarang di sana. Demikian juga hujan akhir akan diberikan pada penutupan untuk mematangkan harvest. Jadi ini di zaman Laodikia. Dan ini namanya hujan akhir, betul? Dan tentu saja, ya, kita nggak usah ini, loud cry lah. Nggak usah diisi pun nggak apa-apa. Yang penting kita tahu zaman kita. Demikian juga diberikan let rain untuk penutupan sejarah gereja. Lalu, oke, situ dia. Pekerjaan Injil di zaman kita tidak akan lebih lemah daripada Pentekost. Artinya mana lebih powerful? Mereka atau kita? Kita lebih powerful. Okay. Kita lebih powerful pekerjaan ini. Lalu, nubuatan digenapi waktu dicurahkannya hujan awal pada permulaan Injil. Demikian juga akan digenapi pada hujan akhir pada penutupannya. Jadi ini hujan awal dan ini hujan akhir. Setuju? Berapa hujan? 2. Kalau kena hujan, rasa panas atau segar? Okay. Lalu dibilang apa? Ini apa? Awal dan akhir. Inilah itu apa? Refreshing. Itu refreshing. Oke? Mari kita ke sini. Berdirilah di persimpangan jalan. Lihatlah jalan-jalan yang tua atau cari tahu line upon line. Jalanlah di jalan itu. Kamu akan tinggalkan dosa. Kamu akan beristirahat dari dosa. Kamu akan terima hujan awal dan hujan akhir. Oke. Kamu akan terima hujan awal dan hujan akhir. 2 garis saja. Kalau kamu belajarnya line upon line. Jadi kalau ini saya punya line, ini line-nya 144.000, betul? Lalu ini line-nya Pentecost, oke? Contoh saja, oke? Betul? Yang di belakang bisa lihat kan? Apakah ini dan ini? Apakah ini dan ini? Saya bisa tarik gini. Dulu dicurahkan di sini, sekarang dicurahkan sini. Bisa nggak? Dan dia bilang, kalau kamu belajar seperti ini, kamu akan terima apa? Hujan awal dan hujan akhir. Oke, kalau saya sekarang sedang berdiri di sini, apakah di sini dulu kala? Apakah ini sudah lewat? Dan apakah ini yang lalu? Apakah ini awal dulu? Artinya, kalau ini sudah lewat, kalau saya belajar ini hujan awal, ini hujan akhir. Ngerti ya? Kita akan lebih mendalam lagi. Saudara-saudara, apakah mengerti sejauh ini? Mengerti? Jadi kalau saya mau terima hujan awal dan hujan akhir, saya harus bandingkan sejarah mereka dan sejarah kita. Dari pandangan nubuatan. Karena sekarang kita belajarnya nubuatan. Kalau kita bicara righteousness by faith, make sure saya nggak compare dengan mereka, make sure saya terima hujan awal pribadi, tapi ini dari sudut pandangan apa? Nubuatan. Harus bisa bedakan, oke? Jadi hujan awal adalah sebelum kita, hujan akhir ialah sekarang. Oke? Mari kita ke Kisah 3 ayat 19. Kisah 3 ayat 19. Oke. Apakah saudara-saudara mengerti? Dan saudara-saudara boleh bertanya, oke? Kalau tidak mengerti, silahkan tanya. Dan tolong pertanyaannya hanya berkecimpung dengan yang sedang kita pelajari, oke? Dan
Seandainya pertanyaannya di luar konteks, saya maaf terlebih dahulu, saya tidak bisa menjawabnya. Setelah doa tutup baru saya jawab, oke? Apakah kita sekarang terima hujan awal dan hujan akhir juga? Itu kita akan belajar. Oke. Kisah 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Terima kasih Alin, mantap. Dosa dihapus atau diampuni? Oke, mantap Alin, mantap. Oke, Dolphin tolong baca lagi. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Kapan? Oh, oke. Sorry bahasa Indonesianya. Oke. Saya baca Inggris, sinilah. Oke. Bertobatlah dan jangan jalan terus di jalan yang salah atau U-turn, right? Supaya di hari penghakiman catatan dosamu di apa? Kapan itu? Kapan dihapus? Waktu refreshing datang. Waktu refreshing datang. Tunggu, artinya catatan dosa yang sudah diampuni dan dibuktikan tidak diulang kembali akan dihapus waktu refreshing. Waktu early dan later rain. Oke. Kapan ini dihapus? Kapan catatan dosa yang sudah diampuni dihapus? Kapan? Apa? Sorry. Kapan dihapus? Nggak boleh jawab pakai kata-kata di sini. Kapan dihapusnya? Oke, betul. Tapi bukan itu yang saya cari. Waktu saya dihakimi. Bukankah itu hari grafirat? Bukankah ini Day of Atonement? Bukankah ini saya punya hari penghakiman? Oke, catat itu ya, catat. Artinya, waktu saya terima awal dan akhir, Saudara Victor, saya sedang dihakimi. Sekarang saudara-saudara begini, tunggu dulu. Tunggu. Sedang dihakimi. Oke. Apakah gara-gara ini kalian bilang, saya belum mau terima awal dan akhir dulu? Begitu? Saya belum siap dihakimi dan oleh sebab itu jangan kirim awal dan akhir Tuhan. Bukan cuma bahaya, cari mati ya. Tunggu. Oke. Simpan ya. Sekarang kita mau jawab Brother Victor punya pertanyaan. Kapan mulainya? Betul? Kapan mulainya, betul? Ya. Itu yang ditanya tadi kan? Ya. Oke. Mari kita gambar sedikit tentang William Miller. Dan saya percaya saya tidak perlu menjelaskannya panjang dan lebar. Karena kita beberapa bulan belajar tentang Spring Equinox. Betul? Berapa sahabat ya Spring Equinox? Hanya supaya waktu kesini nggak perlu ngomong lagi, kan? Karena kalau harus mulai dari pertama, ya kapan habisnya? Makanya kalian sudah belajar ini dulu, betul? Oke, William Miller, tahun berapa ini? Tahun berapa ini? Betul? Agustus 1140, betul? Bukan 11.8, karena di Amerika 8.11, oke? April 19. Juli 21. Midway, betul? Agustus berapa?
Oh, mantap. Nggak rugi berbulan-bulan kita belajar. Oke. Di mana di sini permulaan Keriite? Setuju dengan Alin? Alin bilang April 19 adalah permulaan Keriite. Setuju? Gali? Setuju? Ali setuju? Perlu 4 saksi. Karena banyak kita. Saya mau tanya Sylvie, di mana permulaan? Ini kan Gregorian kan? Di mana permulaan hari pertama, bulan pertama Keriite? 3 saksi, satu lagi. Satu saksi lagi. Saudara Jamie. Oke, sudah mantap semua. Artinya mulainya di sini, betul? Keriite, betul? Dan ini adalah hari first day, first month, April 15, oke? Ips, yang saya mau kejar ini, betul? Ini kan? First month, betul? Setuju? Oke. Sekarang saya tanya, ini di Amerika paling kurang musim apa? Kita sudah April kan sekarang? Oke, musim apa sekarang? Spring. Mari kita buka Jeremia 8:20. Jeremia 8:20. Tolong kita lihat di sini ya. Tolong lihat di sini. Jeremia 8:20. Baca bahasa Inggrisnya. Boleh baca Indonesia tapi lihat di sini. Jeremia 8:20. Ya. Panen sudah lewat. Well, kapan panen? Nggak dibilang. Musim panen sudah berakhir. Artinya panen musim apa? Panen sudah lewat, musim panas sudah berakhir. Artinya panen sama dengan lewat dan berakhir sama kan? Panen sama dengan musim panas, oke. Musim panas sebelum spring atau setelah spring? Setelah spring. Artinya di sini harvest, betul? Panen kan? Artinya di sini buahnya sudah. Hujan apa yang mematangkan buah? Tunggu dulu. Tunggu. Saya ulang lagi. Hujan apa yang mematangkan siap untuk dimakan buahnya? Akhir, oke. Artinya kalau ini musim sebelum ini hujan apa? Tunggu dulu. Wah, saya ngerti kalian nggak tinggal di Indonesia, di Amerika paling kurang harus tahu dong. Kalau ini panas dan panen, ini apa langkah sebelumnya? Oke, kalau ini panen, apakah ini yang bikin keluar akar atau bikin matang? Dan matang itu awal atau akhir? Akhir. Tuh. Artinya bulan pertama hujan. Pertanyaannya, kalau itu artinya kira-kira mungkin hujan awalnya di sini, betul? Betul, karena hujan awal, lalu musim dingin, lalu musim hangat, lalu hujan akhir, lalu panen, lalu bibit lagi. Oke, setuju kan? Oke, ini sudah mantap ya? Sudah mantap kan? Oke, artinya hujan akhir kapan? Bulan bulan kedua, ketiga, pertama. Dan itu hujan apa? Oke, dan kita butuhkan berapa hujan? 2. Tapi baru bilang berapa? 1. Artinya kalau ini pertama, kira-kira awalnya di 7 atau 8 bulan ke-8? Iya dong. Tuh. Pernah lihat hujan akhir dan awal sama-sama jatuhnya? Ya nggak pernah lah. Kecuali kalian baca buku Joel 2:23, mari kita buka. Joel 2 ayat 23.
Joel 2 ayat 23. Kita buka? Oke. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim Oke. dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir. Stop. Dia akan turunkan hujan awal dan hujan akhir. Oke. Hujan awal, hujan akhir. Dan dia akan turunkannya bulan keberapa? Bulan pertama. Tunggu, bulan pertama itu waktu hujan apa? Tapi dia di situ turunkan akhir dan pada bulan kok bisa? Di sini dia turunkan awal dan akhir pada bulan pertama. Oke. Apa maksudnya? Mari kita ke zaman kita. Oke, mari kita tarik garis kita. Oke, silakan isi. Tahun berapa? 1989. Mantap. No, jangan. Tanggal berapa? Dari sini ke sini lalu apa? Apakah first day first month ini atau ini? Sama-sama. No. Di sini. Yang mana first day first month? Jari kiri atau kanan? Kanan. Ini Ismail? Ya. Oke. Jadi bisa nggak saya bilang 9/11 Ismail di sini? Apalagi di sini? First day first month. Karena kita belajar bahwa ini turun ke sini, betul? Setuju? Setuju. Nah, pertanyaannya yang lain setuju? Make sure yang lain setuju. Apakah kalian sudah ingat kenapa ini tarik ke sini? Iya. Oke. Bagaimana yang lain? Tahu? Saudara-saudara, terus terang saya bilang, saya suka share dari hati ke hati. Waktu saya belajar ini, saya langsung ingat ibu-ibu Tondano dan Manado. Terus terang saya bilang, bagaimana sampai mereka pun bisa paham ini, karena ini line upon line. Ya, anak-anak muda cepatlah, itu gampang. Tapi saya mau sampai ibu-ibu juga dapat. Itu dia. Oke. Dan kalau mungkin pagi-pagi buta ibu-ibu mau direview, saya rela tolong kalian pagi-pagi buta hanya untuk jangan ketinggalan, oke? Betul. Kenapa? Karena saya tahu sedikit lagi krisis. Jangan malu. Jangan, nggak ada, nggak bisa gitu lagi. Saya kesini mau melayani kalian. Dan saya mau tolong kalian untuk mengerti dengan segala segenap tenaga yang Tuhan berikan. Ini kalian harus mengerti. Itu sukar. Tunggu. Kalau sukar artinya sukar ini. Dan kalau sukar ini saya bilang kalian nggak akan kenal Tuhan. Nggak akan kenal Tuhan. Saya belum buktikan kalian nggak bisa kenal Tuhan kalau nggak belajar seperti ini. Masa seperti itu? Iya, seperti itu. Iya, nggak bisa dipermudah. Harus. Apakah Ronald bilang sampai semua sel-sel dan urat-urat harus di-stretch kalau perlu untuk ngerti ini? Ya, saya, saudara-saudara, jangan malu. Saya nggak ngerti, nggak apa-apa, nggak ada yang ketawain. Saya akan tolong dengan anak-anak muda.
Karena kita semua mau masuk kerajaan apa? Surga, oke? Jadi dengan sekarang, percaya dengan iman saja dulu, oke? Oke. Ini pekabaran malaikat pertama, ini 1 di empower, oke? Ini pekabaran kedua, ini 2 di empower. Ups, sorry. Ini 2 di empower, lalu masuk ke pekabaran 3. Bedanya, waktu ini masuk, ini 1 di empower, dan 2 masuk di sini juga, berdasarkan kutipan waktu gedung-gedung New York di 9/11 jatuh, malaikat pertama di empowered, Wahyu 18, 1, 2 dan 3 digenapi, dan 1 adalah 1 di empower, dan 2, 3 Babylon sudah rubuh, dan itu malaikat kedua. Dan kalau ini malaikat kedua mereka, 9/11 digabung. Oke? Oke? Sejauh itu oke ya? Dan kalau digabung artinya ini harus turun kemana? Ini midnight, betul? Ini midnight cry turun kemana? Ini midnight cry. Ini kemana? Sunday law. Lalu ini apa? Daniel 12 ayat 1. Oke? Oke? Oke. Sekarang kalau ini first day first month mereka, di zaman kita, di mana first day, first month kita? Di mana saudara jadi? 9/11. Artinya 9/11, saudara Victor, kita terima apa? Awal dan akhir. Setuju? Setuju? Oke, mari kita hapus. 9/11 kita terima awal dan akhir. Walaupun belum mengerti apa artinya, tapi saya tahu 9/11 saya terima awal dan akhir, betul? Saya terima awal dan akhir, betul? Oops. Ini dia. Kenapa? Dua-duanya. Nah, kita menurut. Apakah dua-dua ini namanya refreshing? Apa artinya sejak 9/11? Apa artinya sejak 9/11? Artinya sejak 9/11 kita sudah mulai dihakimi. Artinya judgment of the living mulainya 9/11. Okay. Jadi sebagaimana yang kita mengerti dulu, sekarang lebih jelas ialah nanti buku kita dibuka, betul? Sudah dibuka 9/11. Ya, apakah ini pertanyaan yang tepat atau tidak? Besar. Oke, nanti kita Ya, sudah dimulai kan penghakiman bagi orang hidup. 9/11 betul. Apakah buku yang dibuka itu sudah ada yang ditentukan? Nggak ada yang bisa tahu, sampai setan pun nggak tahu. Betul. Yang saya bilang ialah begini. Mari kita buka di Wahyu 14 ayat 7. 14 ayat 7. Wahyu 14 ayat 7. Saya mau tekankan sedikit tentang ini, habis itu saya mau bilang kenapa dua-duanya diberikan di sini. Oke. Kenapa dua-duanya diberikan di sini? Empal ayat 7. Mari kita lihat. Dan dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Oke, terima kasih. Karena hari penghakimannya sudah mulai. Untuk kita kapan? Artinya setiap kali saya berdosa di 9/11 dan tidak taklukkan, itulah hasil penghakiman saya. Kapan ditutup? Saya tidak tahu. Artinya penghakiman Tuhan seperti gini. Di sini dia berikan dua-dua ini supaya saya bisa dihakimi dan kedapatan tidak berdosa. Tadi ingat, kalau saya ke sini saya akan tidak berapa? Karena saya sedang di hari apa? Tapi pertanyaannya, kenapa dua-dua pada waktu yang bersamaan? Betul kan?
Pertanyaannya, kenapa dua-duanya di sini? Oke, mari kita buka di TM 507. Testimony to Ministers halaman 507. Bobby, tolong. TM 507. Mantap. Ke atas, Bobby. Testimony to Minister and Gospel Workers 507. Oke, mari kita mulai di sini. Setiap hati manusia harus dikosongkan dari setiap pencemaran dan dibersihkan dengan berdiamnya Roh Kudus. Apakah ini sama dengan mengaku dosa pekerjaan awal atau akhir hujan? Awal. Oke. Dan tinggalkan dosa dengan sungguh-sungguh berdoa dan pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan. Murid-murid mempersiapkan untuk dicurahkan Roh Kudus pada hari sama. Jadi sebelum Pentecost, kalau ini Pentecost, ini kita punya 9/11, betul? Ini pekerjaan pengakuan apa? Artinya begini, PD kita harus di PD. Betul? Harus ada pengakuan dosa sebelum Pentecost, sebelum 9/11, betul? Atau betul nggak? Setuju nggak? Karena mereka sebelum Pentecost, ini kan artinya sebelum 9/11 ini kan? Tunggu. Dan ini apa? Ini namanya apa? Early. Ini namanya apa? Early. Loh, bagaimana bisa early kalau dapatnya 9/11? Setuju? Lali, setuju? Bukankah early untuk ini? Tapi early rupanya Lali sudah jatuh sebelum 9/11, betul? Early sudah jatuh sebelum 9/11. Mari kita terus. Di mana tadi? Pekerjaan yang sama, tetapi harus lebih besar daripada Pentecost, harus dilakukan sekarang. Oke. Di saat itu, Bobby, di saat itu kita minta berkat dan Tuhan akan mensempurnakan pekerjaannya. Tuhanlah yang mulai pekerjaan, Dia akan menyelesaikannya, membuat orang sempurna dalam Kristus. Tapi kalau saya mau sempurna early atau later? Awal atau akhir? Tetapi kalau saya mau sempurna, Tetapi kalau saya mau sempurna, saya tidak boleh lalai terima awal. Setuju? Bisa nggak hujan akhir jatuh kalau dia punya akar belum pernah keluar? Artinya nggak bisa saya sempurna kalau saya lalai hujan awal. Hanya mereka yang menghidupkan awal akan terima akhir. Terus? Kecuali kita maju setiap langkah dalam proses ini, waktu hujan akhir jatuh, kecuali kita terima hujan awal, waktu hujan akhir jatuh, kita bisa saja nggak tahu sudah jatuh. Dan oleh sebab itu, kita tidak terima. Dan bisa saja jatuh di sekitar kita. Dan kita tidak menerimanya. Tunggu, apa artinya sekitar kita? Artinya, saya di tengah-tengah mereka, padahal nggak dapat. Saya bisa saja di tengah-tengah present truth, orang-orang di samping saya yang terima. Kalau saya lalai hujan, dan hujan awal jatuhnya sebelum. Pertanyaannya, siapa yang sudah terima pekabaran ini sebelum 9/11? Saya taruh tangan saya bawah sini. Siapa yang pada 9/11 sudah terima pekabaran ini? Saya pun tangannya sembunyi. Artinya apa?
Artinya kita pernah terima letter rain, early rain? Padahal first day, first month, waktunya untuk letter. Padahal early, awal sudah lama lewat. Artinya, saya mau tanya, dengan mengerti ini, artinya Tuhan isi, bukan main baiknya. Bukan main baiknya. Pada waktu yang bersamaan, Dia berikan yang saya lalai di jam akhir. Tetapi di jam akhir tetap harus terima apa? Awal, baru, akhir. Buktinya Kisah 17 ayat 30. Kisah 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Sampai situ. Apakah Dolphin? Apakah saya sekarang di sini, Dolphin? Di mana masa kebodohan saya? Kalau ini 1989, di mana masa kebodohan saya? Di sini. Bahasa Inggrisnya times of ignorance. Apakah kita di sini waktu itu masih cetak dosa seperti minum air? Ya, paling kurang sebagian kita. Cetak dosa. Lalu dia bilang apa? Tuhan tidak pandang kebodohan saya. Kalau Tuhan pandang, siapa yang selamat antara kita? Tapi dia bilang apa? Tuhan tidak pandang 1989 ke 9/11. Tetapi sekarang dia tuntut orang sekarang semua untuk bertobat. Bertobat itu early atau later? Artinya sekarang saya harus memperbaiki pekerjaan kebodohan saya sekarang. Dan kalau saya tidak bertobat, pekabaran present truth tidak ada artinya. Kalau saya masih pegang dosa, kalau ada kesempatan berdosa, saya berdosa, artinya dalam kemurahan Tuhan sudah diterima early rain lagi, lalu tidak early rain, kira-kira mengerti nubuatan ada gunanya? Sama sekali tidak ada gunanya. Jadi sebelum kita bisa mengerti nubuatan, sebelum kita lihat bahwa midnight, semua itu walaupun dihafal nubuatan, kalau masih cetak dosa, tidak ada gunanya. Apalagi sudah dikasih kesempatan kedua kali. Artinya sekarang, apakah sekarang kalau digoda untuk berdosa, di situ saya bergumul sampai keriting pun rambutnya, yang penting tidak layani daging. Atau keriting sampai lurus sekalipun. Ngerti maksudnya? Kalau sekarang saya masih melayani dan nanti besok mudah-mudahan, bisa saja pintu saya sudah tertutup. Sementara orang di sekitar saya terima lettering. Jadi yang saya mau tekankan ialah kita akan belajar nubuatan. Tapi kalau kita masih berdosa, setan bilang, malahan saya mau keajar kamu nubuatan kalau perlu. Karena dia tahu orang yang masih berdosa nggak akan benefit dari nubuatan. Karena lalai pekerjaan hujan awal. Ini namanya apa? Time of ignorance. Masa kebodohan saya. TOI. Pertanyaannya, apakah kita harus belajar early rain lagi? Atau bukankah sudah bertahun-tahun kita belajar righteousness by faith? Bagaimana menyangkal daging? Coba lihat bagaimana Tuhan menuntun gerakan ini. Bukankah kita belajar bagaimana tinggalkan dosa bertahun-tahun? Bukankah itu early rain tanpa sadar? Dan barang siapa yang mempraktekannya sangat akan benefit dengan pelajaran nubuatan. Ngerti kan? Jadi saudara-saudara, kita akan belajar nubuatan.
Tapi jangan lalai untuk bergumul, untuk tidak melayani apa? Kapan? Sekarang. Bisa nggak dengan Filipi 4:13? Segala perkara dapat kutanggung dengan melalui Dia yang memberikan grace kepadaku. Bisa nggak? Harus, saudara-saudara. Karena setan pun tahu nubuatan, tapi nggak bisa tinggalkan dosa. Nubuatan indah, kita akan lihat indahnya. Jangan terpancing dengan indahnya, tapi masih berdosa. Nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Okay? Time of ignorance. Oke. Sekarang saya mau kasih tunjuk. Oke, sudah mengerti? Saudara-saudara? Sudah mengerti ya? Sorry, saudara-saudara, saya mau minum dulu, oke? Saya mau minum dulu karena agak panas.